Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassyukurulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis kajian yang dirahmati Allah, pagi atau siang hari ini untuk kesekian kalinya kita bicara tentang doa. Yakni merasakan ijabah doa sebelum memanjatkannya. Merasakan ijabah doa sebelum memanjatkan. Berarti kalau kita sudah merasakan ijabahnya doa sebelum berdoa, jadi doa nggak gitu? Jadi atau nggak jadi? Nah, kalau jadi berarti kita berdoa buat apa? Banyak orang yang mengatakan berdoa buat dikabulkan. Padahal aslinya apa yang kita minta kepada Allah itu sudah diwujudkan oleh Allah sebelum kita meminta. Berarti memang kita berdoa itu sebenarnya dalam rangka apa? Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa doa itu sebenarnya adalah ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Untuk mendekatkan diri dengan Allah. Taqarrub dumateng Gusti Allah. Sehingga doa ini menjadi salah satu tangga yang disukai, tangga yang disenangi oleh orang-orang yang memang ingin dekat dengan Allah, yang kemudian disebut sebagai golongan al-muqarrabun atau kadang disebut al-muqarrabin. Ini golongan yang memang ingin hidup ini dekat dengan Allah. Dan memang kalau kita pikir, tidak ada suasana yang membuat kita sangat dekat dengan Allah kecuali ketika kita berdoa. Buktinya, waktu berdoa kita dengan Allah itu berapa, Bapak Ibu? Beraku engkau. Kalau sudah dengan Allah aku engkau, itu menunjukkan kita dengan Allah dekat. Ya Allah, inilah hamba-Mu, aku adalah hamba-Mu ya Allah, dan Engkau adalah satu-satunya Rabbku. Saya tidak meminta kepada siapapun kecuali Engkau lah tempat satu-satunya bagiku untuk meminta. Engkau lah satu-satunya harapanku. Itu kan yang kita sampaikan waktu berdoa kepada Allah. Berarti kan terasa betapa memang waktu kita berdoa, kedekatan kita dengan Allah itu terasa instan. Nah, ini yang ingin kita bahas, Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar waktu kita berdoa kita terasa dekat dengan Allah, sehingga suasana hati kita, suasana jiwa kita itu akan berbeda antara sebelum dan sesudah berdoa. Karena itu pertama kita harus paham dulu tentang hakikat doa. Selama ini kita memahami doa itu hanya sebatas meminta, memohon. Doa tidak salah kalau diartikan meminta, tidak salah kalau diartikan memohon. Tapi
sebenarnya ada yang lebih esensi lagi dari doa. Apa itu? Wujud nyata mengingatkan diri tentang apa yang telah kita lakukan terhadap apapun yang kita minta kepada Allah. Hakikat doa ini yang sering hilang, sehingga ketika kita minta, ya minta aja tanpa pernah terlebih dahulu kita melihat apa yang kita lakukan terhadap apapun yang kita minta kepada Allah. Kalau sebelum kita berdoa, kita melihat terlebih dahulu apa yang telah kita lakukan terhadap apa yang kita minta, maka insya Allah waktu kita berdoa kita akan merasakan berbeda bila dibanding kalau seandainya sekali lagi kita berdoa asal berdoa. Sebagai contoh, Bapak Ibu masih suka minta rezeki sama Allah? Masih. Itu sebenarnya minta rezeki atau minta tambahan rezeki? Minta tambahan. Kenapa minta tambahan? Soalnya rezekinya kan sudah diberi oleh Allah. Udah dikasih masih minta, kan namanya minta tambahan. Biasanya kalau doa bersama terus yang memimpin doanya Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wasi'an mubarakah, itu artinya jamaah bersama. Kalau yang dibutuhkan, ini salah satu doa kita minta rezeki, ya tidak harus pakai bahasa Arab. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alu meminta kepadamu, meminta rizqan rezeki halalan yang halal, wasi'an lagi luas. Luas itu kan artinya banyak, mudah, mubarakah lagi. Kita minta rezeki yang banyak kepada Allah, minta tambahan rezeki. Pertanyaannya, ketika kita minta rezeki, pernah nggak kita melihat lebih dahulu tentang rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita? Apa yang telah kita lakukan dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah? Ada nggak rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita dipakai untuk sia-sia? Ada. Dipakai untuk sesuatu yang tidak disukai Allah? Ada. Harusnya sedekah, nggak sedekah, kan Allah nggak suka. Ada. Kalau ada, dari sekian banyak rezeki yang Allah berikan, ada yang dipakai untuk sia-sia, ada yang dipakai bahkan untuk melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. Sebenarnya kalau memang kita sudah tahu keadaannya, hati kita nyampe nggak minta rezeki ke Allah? Kalau orang Jawa kira-kira mana kita mendapat tekan apa modal? Hati kita nyampe nggak? Kalau ada yang nyampe aja, itu rasanya berarti kayak nggak punya rasa, kan pasti rasanya berat. Ya Allah, uang rezeki yang sudah Kau berikan kepadaku saya pakai buat sia-sia, bahkan saya pakai buat berbuat dosa. Kok minta tambahan rezeki? Ya kalau kata anak muda yang benar aja, ya yang benar aja. Berarti kalau tahu ya, sebelum kita berdoa minta rezeki, kita tahu keadaan kita, maka yang pertama kali kita sampaikan ke Allah langsung minta rezeki atau minta maaf dulu, Bapak Ibu? Minta maaf dulu. Jadi diawali dengan matur
Maturnuhin kepada Gusti Allah, ya Allah, sesungguhnya Allah sudah memberikan kepada rezeki yang melimpah. Tiada terkira rezeki yang kau berikan, dan ya Allah, Engkau tentu tahu rezeki itu saya pakai buat apa saja. Ya Allah, ternyata banyak rezekimu yang aku gunakan untuk yang sia-sia, untuk yang dosa. Kita akan minta maaf, minta. Nah, itu kalau seandainya kita betul-betul memahami hakikat doa. Bukan mungkin kita langsung asal meminta. Karena itu dengan betul doa itu adalah upaya mengingatkan diri kita terhadap apa saja yang sudah kita lakukan, terhadap apa yang kita minta kepada Allah. Sakit, minta apa sama Allah? Sehat. Ada waktu sehat sering berbuat dosa kan? Sering dipakai sehat itu untuk dosa, untuk yang sia-sia. Terus dikasih sakit. Sebenarnya kalau kita sehat malu gak ibu? Hasilnya kan malu. Karena selama ini sehatnya tidak untuk ibadah, sehatnya tidak untuk amal saleh, sehatnya untuk hal yang sia-sia. Itu aslinya minta sehat, waktu sakit kan malu. Betul Bapak Ibu. Makanya waktu ya bayangkan kalau seandainya ibu sebagai orang tua ngasih uang ke anak. Tapi ibu tahu dan anak juga tahu kalau ibu tahu uang yang ibu berikan kepada anak dipakai untuk sia-sia, sehingga harusnya itu untuk sebulan habis. Terus anak minta lagi ke orang tuanya. Kira-kira mintanya dengan pede atau dengan malu-malu, dengan rasa yang nyantai atau rasa yang enak, yang beban, kan pasti beban, sehingga kalau anak tetap minta, kan pasti didahului dengan minta. Maka sebenarnya seperti itu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita melihat apa yang sudah kita lakukan dengan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita minta lagi, itu hasilnya berat. Hasilnya berat. Jadi doa itu berbagi yang rahmat Allah bukan sesuatu yang ringan-ringan saja untuk dilakukan. Ketika sekali lagi kita tahu akan hakikat doa, termasuk doa ini. Maka ini doa yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa minta apa? Itu pasangan hidup dan keturunan untuk jadi penyejuk penenang jiwa, pendamai hati. Bagus kan doa ini? Ibu sering membacakan doa ini ke Allah? Iya. Sering? Ringan atau berat? Ringan atau berat waktu berdoa seperti ini? Ringan. Karena kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita terhadap apa yang kita minta kepada Allah. Meminta anak jadi penyejuk mata, penenang jiwa. Dan memang logikanya siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya jadi penyejuk mata, penenang jiwa, pendamai hati? Siapa orang tuanya? Cuma pertanyaannya, kalaulah kita berdoa seperti ini, pertanyaannya, kita sebagai orang tua sudah jadi penyejuk mata buat anak-anak kita belum?
sudah jadi penenang jiwa bagi anak, pendamai hati bagi anak. Kalau belum, terus kita berdoa dengan doa seperti ini, itu namanya curangan. Namanya curang. Berarti waktu kita berdoa seperti ini, sebelum kita berdoa kan kita mengingatkan diri kita terlebih dahulu. Apakah saya sudah betul-betul menjadi penutup mata bagi pasangan hidup, penenang jiwa bagi. Kalau belum, rasanya hati kita tekan nggak berdoa seperti itu ke Allah? Hati kita nggak nyampe aslinya. Hati kita itu nggak nyampe. Berarti logikanya sebelum kita berdoa seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi orang tua yang menjadi penenang jiwa bagi anak-anak. Dan seandainya orang tua sudah menjadi penenang jiwa bagi anak-anak, otomatis anak-anak nanti akan menjadi penenang jiwa, penyejuk mata kedua orang tuanya. Sehingga doa ini jadi dipanjatkan nggak dulu? Belum sempat dipanjatkan sudah terkabul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang memang menjadi pertanyaan bagi kita ya. Jadi sudahkah kita menjadi qurratu a'yun? Sebab kalau seandainya ada orang tua berdoa seperti ini, Rabbana hab lana min azwajina, anaknya ada di situ. Dan anaknya paham tentang apa yang diminta oleh orang tuanya. Ketika sudah berdoa, tiba anaknya bilang, Allah ibu apa aja doa sama Allah, minta agar saya jadi qurratu a'yun bagi ibu. Nah, ibu sendiri belum jadi qurratu a'yun bagi saya. Nah, kalau anaknya komplain begitu, bingung nggak juga? Nah, hanya bisa mengatakan iya ya. Maka memang akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau mau berdoa tapi melihat terlebih dahulu keadaan dirinya sebelum berdoa, maka yang dilakukan adalah menjadikan diri ini diri yang pantas untuk meminta kepada Allah. Pantas meminta kepada Allah. Sehingga kalau ada orang yang perintah Allah belum dikerjakan, larangan Allah masih dilakukan, terus minta ke Allah, itu kan rasanya gak mungkin dilakukan. Jadi doa itu memang pada akhirnya tidak hanya sebatas meminta, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat diri kita. Melihat diri kita. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelak nanti kita akan jumpai, kalaulah kita ingin doa itu diijabah. Dan doa yang diijabah itu doa yang apa? Doa yang diijabah adalah doa yang membuat kita menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta. Kitanya yang jadi orang baik. Kita menjadi orang yang baik dalam urusan yang kita minta. Jadi kalaulah doanya tadi, maka doa ini akan dikabulkan. Tandanya apa? Bukan kemudian anak kita jadi qurratu a'yun, bukan. Tanda bahwa Allah mengabulkan doa kita ini adalah kita yang berdoa yang menjadi qurratu a'yun bagi anak-anak. Kalau kita adalah orang tua, maka memang betul sekali lagi doa itu adalah mengingat diri. Sudahkah kita menjadi qurratu? Hakikat doa yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah wujud nyata, mengingatkan diri tentang apa yang ingin kita lakukan terhadap apapun yang kita minta kepada Allah. Jadi memang doa itu tidak cuma sekedar asal minta, tapi kita punya rencana apa? Kita punya rencana apa terhadap apa saja yang kita minta.
Bapak Ibu, kita sering minta rezeki kepada Allah. Tapi waktu minta rezeki itu menyampaikan nggak tujuan kita minta rezeki ke Allah? Nah itu kan sama dengan seandainya ada mahasiswa bikin proposal meminta dana, tapi nggak disebutkan dana itu untuk apa. Kira-kira proposalnya cair kan? Nah, iya, kita sakit minta apa? Minta sehat, minta sembuh. Itu waktu kita minta sehat, minta sembuh, disertai dengan tujuan nggak? Nah, kita minta sembuh, minta sehat itu kan karena nggak enak, karena sakit, betul? Masalahnya nggak enak waktu kita sakit, di kepala rasanya pening, mau pecah, gitu. Kita minta sembuh ke Allah. Allah suka kalau kita berdoa kepada Allah itu dengan tujuan yang jelas. Sebab kalau seandainya ada orang yang berdoa minta sembuh dalam keadaan dia sakit, ya Allah boleh sembuhkan saya, nggak enak saya sakit. Berarti dia berdoa itu dengan hati yang ridho atau tidak ridho ke Allah. Begitu orang seperti ini sebenarnya berdoa atau protes? Mau kepala rasanya mau pecah, mau sembuhkan saja ya Allah. Ya itu bukan doa, itu menyampaikan protesnya ke Allah. Karena sebenarnya yang membuat kita sakit kan ya Allah, dan tidak mungkin Allah memberi sakit kecuali pasti ada maksud, ada tujuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ada kalimat mutiara, kalimat hikmah yang sangat bagus untuk jadi pegangan bagi kita, kaitannya dengan kita kalau berdoa minta apa ke Allah. Disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah di kitab beliau Syarahul Kitab. Jadi beliau mengatakan sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang Allah meminta kepada. Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepadamu. Saya sudah tuliskan Arabnya tadi kok hilang. Jadi kalau teks aslinya khairu ma tatlubuhu minallahi ma qalibuhu minka. Itu kalimat asli yang beliau tulis. Khairu ma tatlubuhu minallahi, sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa saja qalabahu minka, apa yang Allah memintanya kepada. Ini kalau kita pengen meminta kepada Allah, maka pastikan yang kita minta adalah sebaik-baik apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Sebenarnya Allah meminta kita jadi orang kaya nggak perlu. Karena sebenarnya kita jadi orang yang Allah minta jadi orang kaya atau jadi dermawan. Maka yang kita minta kepada Allah, ya Allah, sebenarnya rezeki yang sudah Kau berikan kepadaku cukup ya Allah. Terima kasih atas semuanya. Betul-betul cukup karena kami tahu Kau pasti memberikan rezeki kepada hamba-Mu itu sesuai dengan kebutuhan sang hamba. Ya Allah, saya bersyukur atas semua rezeki ini. Tapi ya Allah, itu anak-anak yatim tidak ada yang mengurus, itu orang-orang miskin tidak ada yang memperhatikan. Ya Allah, itu mesti udah 2 tahun gak selesai-selesai. Ya Allah, itu
pesantren gentingnya sudah pecah-pecah. Ya Allah, saya ingin diri ini menjadi jalan bagi sampainya rezeki mereka. Dan itu keinginan ini kami menjadi jalan kemudahan bagi orang yang kesusahan, jalan kelapangan bagi yang sedang berada dalam kesempitan. Pilihlah diri-diri ini ya Allah. Itu artinya kita meminta apa yang paling disukai oleh Allah. Minta umur panjang boleh nggak itu? Memang Allah minta kita umur tidak panjang. Dan berarti yang kita minta bukan umur panjangnya, tapi bagaimana umur itu menjadi umur yang dipenuhi dengan kebaikan. Karena itu ini cuma kita contohkan saja sebaik-baik yang kita minta kepada Allah. Dan boleh dikata ini doa yang terbaik itu. Artinya Bapak, kalau kita berdoa kepada Allah dengan satu doa ini sudah cukup. Kita tidak meminta yang lain, minta yang satu ini cukup. Dan banyak ulama yang merekomendasikan, mengijazahkan berdoa nggak usah panjang-panjang, ulangi saja doa ini ya, terus menerus, karena ini menjadi salah satu sebaik-baiknya doa. Doa apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita fokus doanya ini diulang-ulang, bisa jadi lebih memantapkan kita. Bahkan memang kita punya sifat bosan. Bosan doanya minta. Padahal kalau kita mengulang-ulang doa ini, Bapak Ibu, Allah bosan nggak? Allah nggak pernah bosan. Karena sebenarnya seperti yang tadi kita sampaikan, waktu kita berdoa itu kita sebenarnya sedang mengingatkan diri kita. Termasuk ketika kita memilih doa ini, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita sebagai manusia. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati. Jadi kita merasa nggak Bapak Ibu kalau hati kita gampang berbolak-balik. Kemarin rasanya sholat itu bisa khusyuk sekali. Pas maghrib itu sholatnya khusyuk, begitu bisa atau khusyuknya hilang. Ya begitulah memang. Hati itu mudah berbolak-balik. Nah kita minta kepada Allah, karena memang yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Kalau yang membolak-balikan hati adalah Allah, maka yang kita minta tsabbit, tetapkanlah. Tetapkanlah, tsabbit itu artinya hati kita tidak berubah. Hati kita di situ aja, tidak berbolak-balik. Tsabbit, tetapkanlah qulubana, hati kami. Tetapkan hati kami ala dinika, di atas agamamu. Jangan kau biarkan hati ini berpaling kepada agama selain agama Allah. Buatlah hati ini mantap di dalam Islam ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ala ta'atika, dan tetapkanlah hati ini selalu taat kepadamu. Jangan kau biarkan hati ini punya keinginan untuk tidak. Karena sebenarnya yang membuat orang taat atau tidak taat itu yang bermula pada keadaan hati. Kalau memang hatinya tadinya tidak taat, ya udah jatuhnya tidak taat. Jadi kita minta kepada Allah, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu, wasyukrika, dan bersyukur kepadamu. Kalau kita sudah punya hati yang bersyukur, rasanya kita nggak punya alasan untuk mengeluh. Gak punya alasan untuk kecewa, gak punya alasan untuk berkeluh kesah. Selama ini kalau sudah keluh itu mudah atau sulit buat itu? Ya kalau sulit berarti hatinya masih berbolak. Kalau orang yang betul-betul hatinya sudah sabar, ditetapkan oleh Allah dalam wasyukrika, syukur, ya apa-apa itu nanti disyukuri. Nikmat disyukuri, musibah juga disyukuri.
Dan kemudian ditutup wa husna ibadatika, dan tetapkan hati kami di dalam sebaik-baik ibadah kepada-Mu. Tetapkan hati ini dalam sebaik-baik ibadah kepada-Mu. Jadi minta hati ini ditetapkan di dalam Islam yang sampai akhir ayat, ditetapkan dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan menunaikan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Doa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah doa yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Sangat-sangat dibutuhkan oleh kita. Doa ini sebenarnya mengingatkan kita. Apa yang kita ingatkan lewat doa ini? Mengingatkan diri kita apakah kita sudah sampai di dalam agama Allah, dalam ketaatan, dalam kesyukuran, dan dalam sebaik-baiknya ibadah. Karena nanti ini kita kalau bicara soal manusia, soal kita yang ditakdirkan sebagai manusia. Manusia itu kan oleh Allah diciptakan dari dua unsur, ada raga, ada jiwa. Jiwa raga. Nah, baik jiwa maupun raga itu punya kebutuhan. Kebutuhan raga apa Bapak Ibu? Yang paling utama makan, betul. Bapak 3 hari tidak makan, raga pasti lemes, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menunjukkan kalau makan memang kebutuhan raga. Nah, kalau raga punya kebutuhan, tentu jiwa juga punya kebutuhan. Karena sekali lagi yang membuat manusia hidup itu karena raga dan jiwa. Raga kebutuhannya makan, kalau jiwa kebutuhannya amal baik. Kebutuhan jiwa itu amal baik. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya ada orang 3 hari nggak sholat, untuk jiwanya kayak apa ya? 3 hari nggak makan, kayaknya lemes. Apalagi kalau nggak sholat, itu jiwanya pasti lemes. Jiwanya merana. Jadi amal baik itu kebutuhan jiwa. Kita lihat sekarang kebutuhan raga yaitu makan. Raga memang membutuhkan makan. Tapi kalau bicara soal makan, kalau kita lihat makan itu kan ada 2 jenis nih. Ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Betul Bapak Ibu. Gorengan itu makanan bukan sehat. Jangan kalau dikit nggak apa-apa, dikit tapi tiap hari. Gorengan, apalagi makanan yang mengandung pengawet, gula, pewarna, itu semua adalah makanan yang tidak sehat. Kedua jenis makanan ini bisa dikonsumsi, tapi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bedanya orang kalau raganya dikasih makan makanan yang sehat, kira-kira raganya lemah atau kuat? Tapi kalau seandainya raga dikasih makanan yang tidak sehat, tentu raganya akan jadi raga yang lemah, yang kelamaan bisa sakit, maka bisa menemui ajal. Jadi makanan itu juga berpengaruh sehat dan tidak sehat. Setiap hari makan lalu padang, itu lama-kelamaan bisa petang. Ini tidak provokasi ya bukan. Tapi kalau padang kan menu utamanya apa? Santan. Santan itu sebenarnya makanan yang sehat ya. Nah, aslinya enggak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada mengenal ada makanan yang sehat dengan yang tidak sehat. Nah, bagaimana dengan kebutuhan jiwa? Amal baik. Amal baik itu kebutuhan jiwa.
Tapi nanti Bapak Ibu, paketnya kita juga akan menemukan amal baik yang sehat, ya, dan ada amal baik yang tidak sehat. Tidak semua amal baik itu sehat. Ada amal baik yang tidak sehat. Tidak sehat bagi jiwa. Tidak sehat bagi jiwa. Kalau soal amal buruk itu jelas, itu menyakitkan jiwa. Orang kalau sengaja melakukan amal buruk itu sama aja dengan seperti orang makan tapi mengandung bakteri, mengandung mikroorganisme, bisa sakit ya. Jadi kalau amal buruk pasti akan menjadi masalah bagi jiwa. Tapi amal baik memang kebutuhan jiwa. Tapi sekali lagi ada amal baik yang sehat dan ada amal baik yang tidak sehat bagi jiwa. Dan tahunya kita amal baik ini sehat atau tidak sehat, ini menguatkan apa yang kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Itu sangat tergantung pada rasa kita waktu melakukan amal baik itu. Rasanya apa? Bukan rasanya asik atau manis, tapi amal baik itu rasanya rasa dunia atau rasa. Jadi rasa kita waktu melakukan amal baik itu akan memberikan pengaruh amal baik itu sehat atau tidak sehat bagi jiwa. Kalau ada orang yang melakukan amal baik rasanya rasa dunia, maka walaupun itu amal baik, itu berdampak tidak sehat bagi jiwa. Berdampak tidak sehat bagi jiwa. Tapi kalau kita melakukan amal baik itu rasa akhirat, inilah yang nanti akan menyehatkan jiwa, akan menguatkan jiwa. Apa mungkin ada amal baik yang rasanya beda? Mungkin. Di pertemuan yang lalu sempat kita contohkan, Bapak Ibu, kalau sholat berjamaah, imam baca suratnya panjang, baca surat Al-Baqarah sampai ayat ke-60 kok nggak ruku. Hasilnya kalau sholatnya panjang begitu, pahalanya sedikit atau banyak? Banyak. Kita tahu pahalanya banyak. Cuma pertanyaannya, apa yang kita rasakan saat imam sholat membaca surat yang panjang? Bapak Ibu senang atau makan? Senang atau makan? Bapak Ibu? Saya tulis ya Lukman. Maka itu rasa bukan? Rasa. Dunia atau akhirat? Maka kalau kita sholat berjamaah terus kalau sholat berjamaah itu pasti akan masuk ke jiwa. Sebagaimana kalau kita melakukan makan kan pasti masuk ke dalam raga. Tapi kalau rasanya rasa dunia, itu justru menjadi amal yang tidak sehat bagi jiwa. Jadi jiwa dikasih makanan, tapi makanannya adalah amal yang disertai dengan. Karena itu tidak sederhana soal rasa ini. Termasuk yang kemarin juga sudah kita contohkan, nolong orang bantu 1 juta, bukannya terima kasih malah nuding-nuding. Dasar pelit. Dan niat nolong bantu cuma 1 juta. Saya doakan mudah-mudahan ibu dari orang miskin maaf yang tahu rasa. Amal baik kita dibalas dengan keburukan. Pak Bu, kalau kita nolong orang 1 juta bagi ada pahalanya nggak? Ada pahalanya. Nah, tapi dia membalas kebaikan kita dengan keburukan. Dan kalau dibalas dengan keburukan, itu pahala kita nolong beliau dikurangi atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Kita tahu dilipat gandakan. Tapi jujur Bapak Ibu, rasanya gimana? Lapar atau kecewa? Lapar atau kecewa? Kalau kita nolong dia itu kan amal baik, terus kecewa. Kecewa itu rasa dunia atau rasa akhirat? Kecewanya kita itu nanti akan masuk ke jiwa
jadi penyakit bagi jiwa, jadi pelemah bagi jiwa. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sederhana soal rasa di dalam melakukan amal baik. Kalau rasanya rasa dunia, ya akan membuat jiwa jadi lemah. Kalau rasanya akhirat, akan menjadi jiwa yang kalau mau lebih didetailkan soal amal baik ini Bapak Ibu, memang kita tak bisa bayangkan kalau orang nggak mau melakukan amal baik, jiwanya pasti marah, jiwanya pasti akan kurus. Nah kalau warga akan selesai kalau sebenarnya nggak dikasih makan, kita akan selesai dengan dia mati, betul nggak? Tapi kalau jiwa nggak dikasih amal baik, nggak bakalan jiwa itu mati, selamanya dia akan hidup. Tapi kan nanti akan jadi jiwa yang kurus, jiwa yang kurus, jiwa yang merana. Nah, karena itu memang penting kita memanage amal baik ini. Dan doa yang tadi kita sampaikan, ya Allah di dalam qulub, ujungnya itu kan wa husni ibadati. Bagaimana kita mengisi hidup ini dengan amal ibadah, dengan amal baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita buat skemanya, semua amal baik itu pasti nanti akan masuk ke hati. Pasti akan masuk ke hati. Fungsi hati bagi amal baik itu kalau diibaratkan makanan bagi raga itu seperti lambung. Kalau kita makan, makanan itu pertama kali masuk ke mana? Ya ke mulut, betul ya. Ke mulut. Lama atau sebentar? Sebentar. Cuma dikunyah aja. Ya kalau sudah dirasa lembut ditelan. Nah begitu ditelan masuk ke rangga. Nah masuknya kemana? Lambung. Nah ketika masuk ke lambung, oleh lambung diapakan? Dicerna, diolah. Nah setelah dicerna oleh lambung diapakan? Dibagi-bagi. Mana yang nutrisi, mana yang vitamin, mana yang kalori, mana yang mineral, mana yang gizi. Dan nanti oleh lambung disebar. Ini vitamin, vitamin buat otak. Dan nanti dikirim ke otak, dikirim ke sekujur raga manusia, sehingga akhirnya raga manusia jadi sehat. Itu kan fungsi lambung. Dan maka bisa dibayangkan kalau orang makan yang ada bakterinya, itu bagi lambung masalah nggak? Itu memperberat kerja lambung. Nah hal yang sama dengan amal baik. Semua amal baik akan masuk ke dalam hati. Apapun amal baik kita akan masuk ke dalam hati. Masuk untuk diapakan? Dicerna. Karena fungsi hati itu seperti lambung bagi makanan. Cuma kalau lambung mencerna makanan, nah hati itu mencerna amal baik. Jadi hati itu akan mencerna amal baik. Nah disinilah masalahnya, amal baik itu ada dua, ada rasa dunia, ada rasa akhirat. Apapun amal baiknya, mau rasa dunia, mau rasa akhirat, itu nanti akan masuk ke dalam hati. Dan disinilah masalahnya. Kalau amal baik itu rasanya rasa dunia, itu bagi hati berat sekali mencernanya. Berat sekali mencernanya. Jadi dicerna, dicari kalorinya, gizinya itu gak ketemu. Malah bikin mules hati. Bikin mules hati. Makanya orang kalau beramal rasa dunia gampang kecewa, betul? Itu yang kecewa apa yang kita? Gampang mentok. Bayangkan kalau hati mantel kan memperberat hati. Kecewa itu kan memperberat hati. Tidak demikian kalau amal baik itu rasanya rasa akhirat. Itu seperti lambung, ya, ibu makan bubur, wah itu lambung enak gak kerjanya? Enak. Gak berat dia. Tapi kalau makan kacang
selondok setengah matang gitu. Kebayang lampunya kerja berat sekali. Jadi sama sebenarnya dengan hati. Kasihan sekali hati kalau ya, kita masukkan ke dalam hati itu amal baik, tapi rasanya rasa dunia. Ini yang menyebabkan kalau terus menerus hati jadi sakit. Nah kalau hati sakit sama seperti orang kalau lambungnya bermasalah. Wah itu pasti efeknya ke seluruh tubuh. Nah Bapak Ibu, ini masalahnya nanti kalau orang setiap kali melakukan amal baik rasanya rasa dunia. Karena itu memang penting setiap kali kita melakukan amal memastikan ini rasanya rasa apa. Kayak sekarang ini kita ngaji. Ibu pernah nggak, Bapak pernah nggak mencermati ini saya ngaji rasanya rasa apa ya? Rasa dunia atau rasa? Ada orang bilang begini, Mas. Saya dari malam sholat isya senang sekali. Senang itu rasa bukan? Rasa. Dan dia senang itu karena sholat berjamaah. Berarti senangnya senang dunia atau senang akhirat? Saya sholat berjamaah dari malam itu senang sekali. Itu senangnya senang dunia atau senang akhirat? Akhirat. Sebentar harus kita pastikan dulu. Kenapa senang kalau sholat isya? Soalnya imam baca qul ya kulhu. Kalau senangnya imam baca qul ya kulhu, itu senang rasa dunia atau rasa akhirat? Walaupun sebenarnya bisa aja rasa akhirat, tapi kayaknya wajah-wajah kita ini wajah-wajah. Nah, apa akibatnya nanti kalau amal-amal baik kita itu rasanya rasa dunia? Masuk ke hati, hati merasa berat mengolah amal baik rasa dunia. Nah karena berat, maka nutrisi yang dikirimkan oleh hati ke jiwa itu melimpah atau sedikit? Kalau hati berat mengolah, kan kalau amal baik rasa dunia gizinya banyak nggak? Gizinya dikit, nutrisinya dikit, kalorinya dikit. Yang itu cukup nggak untuk kebutuhan jiwa? Enggak. Nah karena enggak, maka amal baik rasa dunia itu akan menjadi pembentuk jiwa lawwamah. Ya. Dan amal baik itu akan masuk ke jiwa. Nah, pengaruhnya ke jiwa, kalau amal baik itu rasanya rasa dunia, adalah jiwa menjadi jiwa lawwamah. Jiwa lawwamah itu jiwa yang dia sudah mulai nampak nggak sehat. Nah, bentuk nggak sehatnya tertarik dengan akhirat atau terpana dengan dunia. Itu sudah mulai jiwa bermasalah. Karena aslinya jiwa kita itu hanya tertarik dengan akhirat. Jiwa kita itu aslinya hanya tertarik kepada akhirat. Kenapa? Karena jiwa itu kan asalnya dari akhirat. Nah, tapi karena lawwamah sudah mulai mirip dunia, senang sama dunia. Termasuk nanti karena jiwa lawwamah akhirnya pengaruhnya ke amal. Senang yang baik tapi senang pula yang buruk. Dan Bapak Ibu, kalau ini dibiarkan, rasa dunia tidak diubah, terus saja dia mengkonsumsi amal baik rasa dunia, maka sangat boleh jadi sama seperti raga. Ya, kalau dikasih makanan yang tidak sehat, awalnya raga jadi lemah. Kalau terus saja dikasih makanan yang tidak sehat, raga bisa jadi sakit. Nah maka sama, kalau orang terus saja melakukan amal baik rasa dunia, maka jiwa lawwamah ini pun akan berubah menjadi nafsu ammarah. Jadi sebenarnya bukan lagi jiwa tapi nafsu. Sebenarnya kata nafsu yang kita sering sebut itu adalah jiwa yang disia-siakan, jiwa yang dikasih makanan tidak sehat, jiwa yang dikasih amal baik yang terus menerus rasanya rasa dunia. Jiwa itu berubah jadi nafsu, namanya nafsu ammarah. Yang mengubah ya manusia.
Nah kalau sudah nafsu amarah, pengaruhnya terlena dengan dunia lupa akhirat, sedang amal buruk, benci amal baik. Ya udah, ini jiwa yang kurus kering. Dia gak ada lagi nyali untuk melakukan amal kebaikan. Itu akibat kalau kita terus-menerus melakukan amal baik rasa dunia. Beda kalau kita melakukan amal baik rasa akhirat, akan menjadi pembentuk jiwa mutmain. Dan ini aslinya jiwa kita, Bapak Ibu. Jiwa kita itu memang aslinya mutmain. Dan jiwa yang mutmain senang amal baik, benci amal buruk. Sisi yang lain rindu hati. Jadi kita akan menjadi orang yang rindu hati. Jadi jiwa kita tumbuh semakin hari tanpa kerinduan kita kepada akhirat. Nah, ini jiwa yang sehat. Dan itu kita mudah jiwa yang sehat adalah jiwa yang rindu kepada akhirat. Kita rindu kepada akhirat. Sudah rindu Bapak Ibu? Itu insyaallah sebenarnya jiwa kita belum mati. Nah sebagai penutup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita lihat ada orang yang sehari-harinya makan makanan yang tidak sehat, makan donat, coklat, es krim, kerupuk, gorengan, gitu. Itu kita bilang apa kepada dia? Sudah tahu asam urat, kok makan sayur bayam? Itu kita bilang apa kepada dia? Betul Bapak Ibu. Sudah tahu darah tinggi, kok makan sate 5 porsi? Enak soalnya. Itu sebutannya apa? Dolim kepada diri. Apa dolim? Udah tahu hipertensi, udah tahu darah tinggi, kok makan yang asin, telur asin, ikan asin, asinan. Maka sebenarnya sama orang diabetes minum teh manis. Iya. Dan sebenarnya sama dengan orang yang mengkonsumsi amal baik yang rasanya rasa dunia. Nah, karena itu kalau seandainya ada orang merasa harganya sakit, kan yang harus ganti minum makanan yang sehat. Nah maka sama, kalau di diabetes tadi kan kita rasanya kalau di antara 3 tadi, jiwa mutmainah, jiwa lawamah, atau nafsu amarah, kita masuk yang mana ini? Kalau nafsu amarah enggak, mungkinnya masih mau ngaji. Tapi kalau mutmainah, belum kangen sama mati gitu. Sudah kangen malaikat Israel? Sudah saya kasih tahu dulu. Biar datang nanti malam kita rasakan manfaat ya. Pengen sih pengen tapi yang jangan. Itu menunjukkan berarti mutmainah belum, tapi amarah juga enggak. Kan berarti lawamah. Nah kalau lawamah kan berarti tanda, berarti menu amalnya menu yang tidak sehat. Nah itu harus kita ubah nih. Menu amalnya menu amal sehat untuk jiwa. Cari amal baik yang sehat bagi jiwa. Nah amal baik yang sehat bagi jiwa, Bapak Ibu, saya mau beritahukan berkenan Bapak Ibu. Ini amal baik yang betul-betul gizinya, proteinnya, nutrisinya luar biasa bagi jiwa. Dan kalau Bapak Ibu mau melakukannya, sudah insya Allah besok jika jiwa Bapak Ibu akan berubah jadi mutmainah. Mau? Ini resep menu amal sehat untuk jiwa. Dimasak tidak di dapur, dimasak di mana saja. Wujudnya adalah amal
yang kita lakukan dalam keadaan. Ini amal baik yang proteinnya tinggi sekali bagi jiwa, yang nutrisinya betul-betul sangat dibutuhkan oleh jiwa. Amal baik yang kita lakukan dalam keadaan. Nah, dalam keadaannya keadaan 3 Bapak Ibu. 3 itu yang pertama, dalam keadaan kita tidak menginginkan. Jadi kalau ada amal baik yang kita tahu ini amal baik, tapi saya tidak menginginkan. Saya tidak menginginkan. Gak apa-apa gak menginginkan. Tapi kalau sudah kita tidak ingin amal baik itu, berarti amal baik itu mengandung gizi, kalori, protein yang sangat bagus bagi jiwa. Senang gak Bapak Ibu kalau kita ketemu? Kan kalau kita ketemu makanan yang sehat, senang gak? Nah, ini salah satunya. Ini makanan yang sehat, amal yang sehat bagi jiwa. Memberikan yang paling disebutnya, yang paling disukai. Bapak Ibu maunya ingin diberikan atau tidak ingin? Ingin atau tidak ingin diberikan? Enggak, eman-eman kan? Eman-eman, saya nggak ingin memberikannya. Tapi yakinlah, kalau Bapak Ibu berikan yang tidak Ibu ingin berikan itu, insya Allah itu pengaruhnya sangat kuat bagi jiwa. Ini yang pertama. Yang kedua, membela kehormatan orang yang membenci. Kalau ada orang yang membenci kita, semisal, terus kehormatan dia direndahkan orang, dilecehkan orang, kita pengennya membela atau membiarkan? Gak ingin kan membela. Kalau kita membela, itu amal baik. Membela kehormatan orang seperti ini, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi jiwa. Jangan sia-siakan. Karena membela kehormatan orang yang membenci kita itu, kita harus bayar nggak Bapak Ibu? Itu gratis. Tapi itu sehat banget bagi jiwa. Sehat sekali bagi jiwa. Membahagiakan orang yang kehadirannya tidak membuat bahagia. Pengennya kita lakukan atau nggak kita lakukan? Wah, ngapain saya membahagiakan dia? Jadi beruntunglah kalau ada orang yang nggak pernah membuat kita bahagia. Itu ibarat dapur yang sehat. Datangi beliau, bahagiakan beliau, kita membahagiakan beliau, itu punya nilai yang amat sangat tinggi bagi jiwa kita. Jiwa kita akan jadi jiwa yang kuat. Yang ketiga, keempatnya, mendengarkan nasihat dari orang yang tidak disukai. Kayaknya didengarkan atau enggak itu? Pak, saya nggak suka ngapain. Saya nggak mau mendengarkan dia. Sayang banget Bapak Ibu kalau kita nggak mau mendengarkan nasihat dari orang seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita mau mendengarkan nasihat beliau, walaupun kita nggak suka, itu amal mendengarkan itu punya pengaruh yang sangat kuat bagi jiwa. Padahal mendengarkan itu amal yang mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah, cuma pasang telinga. Lagi juga telinganya udah kepasang. Betul? Jadi Bapak Ibu, saya kan jamaah pengajian juga Bapak Ibu. Saya suka ngaji juga seperti Bapak Ibu mendengarkan pengajian. Katanya, saya juga nggak tahu, tapi katanya jamaah pengajian itu suka nandain siapa yang ngasih pengajian. Kalau Ustaznya A enak, Ustaznya B gak enak, Ustaznya C menarik, D bulat. Memang begitu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh gak sebenarnya kalau kita menandai pokoknya kalau Ustaz X itu gak enak, itu boleh gak? Boleh gak? Boleh. Boleh, siapa bilang boleh? Boleh kita menandai kalau Ustaz X itu gak enak, boleh. Asal pada saat jadwal beliau ngisi pengajian datanglah paling awal, duduk paling depan. Dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau, perhatikan, cermati. Insya Allah amal kita mendengarkan nasihat beliau akan menjadi sumber kekuatan bagi jiwa.
Jadi kalau ada ustaz yang agak menarik, itu berkah nggak bagi kita? Insyaallah nanti kalau ustaznya yang agak menarik, sekali waktu dicarikan ustaz yang disukai oleh jamaah yang punya habisnya, nanti kita lihat ya. Kalau sampai majelis istiqomah membludak 2 kali lipatnya, waduh nanti jamaah tazkiyah memang betul-betul jiwanya kuat. Ada yang lebih memberikan nutrisi jiwa yang lebih lagi Bapak Ibu. Apa itu? Kita beramal baik dalam keadaan kita inginnya berbuat buruk. Waduh, kandungan gizinya bisa 2 kali lipat daripada yang tadi. Karena yang tadi kan hanya inginnya tidak berbuat baik. Kalau ini inginnya berbuat buruk, tapi kita memilih berbuat baik. Untuk pengaruh kejiwaannya luar biasa. Apa contohnya? Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Kita kalau dihina orang kayaknya apa? Balas. Memang cuma dia yang bisa menghina, saya juga bisa. Tapi kan menghina itu amal buruk. Saya pengen membalas, tapi saya balas juga. Tapi dengan saya kirimin buah yang dia suka. Kasih baju yang paling bagus. Yang kedua, menceritakan kebaikan orang yang suka mengganggu, merugikan. Yang suka mengganggu, merugikan kita. Ada yang cerita kejelekannya. Kita pengennya diam atau nambahnya? Nambah ikan gatal di mulut. Tapi kan itu buruk. Ya udah bismillah saya ngomong. Tapi bukan ngomong kejelekannya, tapi ngomong kebaikan. Untuk kalau kita menceritakan kebaikan dia, itu gizinya bagi jiwa luar biasa. Betul-betul nanti kita akan merasakan pengaruh itu langsung di dalam jiwa kita. Terasa ada pengaruhnya. Sama seperti kalau kita makan makanan yang sehat, habis makan sate, bagi yang sehat makan sate itu rasanya sama atau beda? Beda. Terasa beda. Minum madu terasa beda. Ada pengaruhnya. Ada yang sama dengan amal baik. Orang-orang justru bertanya-tanya. Ya, apalagi kalau seandainya orang-orang tahu kalau ibu bapak itu sering menjadi korban si X ini. Tapi ibu justru menceritakan kebaikannya si X. Orang-orang heran nggak? Oh heran. Bu, jangan menikah menungso kalau malaikat. Kalimat seperti itu menunjukkan berarti jiwa ibu jiwa manusia atau jiwa malaikat. Pertanyaan itu sudah menunjukkan kalau jiwa ibu mulia sekali. Menunjukkan pandangan itu juga yang tidak halal dan buruk, yang memang tujuannya untuk hal-hal yang buruk, termasuk mempertahankan pembantu yang kerjanya tidak memuaskan. Kalau itu ibu lakukan, jiwa ibu kuat. Tapi kalau ada pembantu begini enaknya diapain? Tapi justru ibu bertahan dengan bukan kursuskan beliau kursus masak, diajarin nyapu yang benar, yang ngepel, yang bersih, yang nyuci, yang baik, nyetrika yang rapi diajarin. Alhamdulillah akhirnya beliau bisa masak, nyuci, bersih, nyetrika rapi. Ya sudah bisa semuanya. Ya pindah Bu. Pindahnya ke tetangga sebelah. Ibu bersyukur atau terlalu? Oh, kalau kita bersyukur itu menunjukkan jiwa kita. Terakhir, tetap beramal baik walaupun dalam keadaan kita harus kehilangan kesenangan dunia. Mendahulukan orang baik saat kita dalam keadaan membutuhkan. Untuk menguatkan jiwa itu, apa yang disebut sebagai ihsan, mendahulukan orang lain, membentuk toko sarana pembeli karena sudah terdengar azan, mempersilahkan tetangga yang kesulitan membuang sampah ke halaman rumah kita. Itu menguatkan jiwa betul loh Bapak Ibu. Jiwa sosial kita itu kuat sekali kalau sudah seperti ini.
berpuasa sunnah saat banyak makanan. Ini semua adalah amal-amal baik yang kalau kita melakukannya itu akan memberikan pengaruh nutrisi kekuatan bagi jiwa kita. Melebihi kalau seandainya memang kita beramal baik karena dapat kesenangan dunia, wah itu nutrisi bagi jiwanya boleh dikata nggak ada. Jadi kalau seandainya kita beramal Bapak Ibu, yang jelas amal itu akan memberikan keuntungan dunia kepada kita. Kalau diibaratkan makanan, ya amal seperti itu seperti makan kerupuk. Makan kerupuk itu ada gizinya kan? Ya. Apa gizinya? Tapi rasanya kalau nggak ada kerupuk nggak asik ya. Jadi kalau ada amal yang jelas ada keuntungan dunia dan kita senang melakukan amal itu, amal itu nggak ada nilainya bagi jiwa. Saya senang ngaji di situ. Kenapa? Rasanya enak. Apa yang enak snacknya? Itu dia ngaji, pengaruhnya ke jiwa besar kan? Nggak ada pengaruhnya bagi jiwa. Termasuk hati-hati kalau seandainya saya senang sholat berjamaah di masjid itu karena imam suaranya enak gitu. Imam suaranya enak. Nah, itu enak rasa dunia atau rasa akhirat? Pernah ada kiai di pesantren, dia bilang ke pengurus ada subuh jangan nyari santri yang suaranya enak, jangan. Ada subuh cari santri yang suaranya nggak enak. Betul-betul dilakukan di Ramadan subuh itu santri yang suaranya nggak enak. Akibatnya apa? Telinga kan pedes. Jadi yang tadinya mau tidur bangun semua. Kalau suaranya enak kan kayak diuri-uri. Ini nggak bobokan. Paling akhir ya, sebagai penutupnya, yang ini insya Allah betul-betul akan menjadi pengunci kekuatan bagi jiwa adalah tidak punya hitung-hitungan apapun dalam beramal selain ingin mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Nah, ini penguncinya Bapak Ibu, ini nggak boleh lupa. Saya tidak punya maksud apapun dari saya melakukan amal baik ini kecuali saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah. Aksir, tidak ada maksud yang lain kecuali saya katakan dengan amal baik ini ke Allah untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Pertanyaannya, boleh nggak kita beramal baik biar Allah memudahkan urusan kita? Sholat Tuhan yang ketiknya di lapangan, boleh. Banyak sedekah biar terhindar dari musibah, boleh. Boleh, Bapak Ibu. Boleh, ya, enaknya boleh saja nih. Boleh, itu boleh. Kita nggak boleh mentidak bolehkan, itu boleh. Cuma kan kita sudah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan pertanyaannya, kira-kira hati kita nyampe nggak? Itu aja sebenarnya. Boleh ya, boleh. Cuma masalahnya hati kita nyampe nggak? Minta seperti itu kepada Allah. Kira-kira nyampe nggak? Kalau gambaran sederhananya ini sebagai penutup, misalnya Bapak Ibu nggak ada kerjaan, karena nggak ada kerjaan ya udah sehari-hari cuma bola, duduk, main, tidur, karena nggak ada yang dikerjakan. Nah, udah sekitar seminggu itu bola nggak karuan. Terus ada orang yang ngasih modal. Bukan, ini ada modal dari saya 1 miliar. Silakan dipakai, Pak. Silakan dipakai. Gak usah mikir kapan mengembalikan. Udah, ini saya niatkan nolong. Gak usah mikir bagi hasil. Udah, silakan dipakai. Mudah-mudahan nanti membuat Bapak Ibu sukses. Senang gak?
Nah karena dikasih dana 1 miliar, yang biasanya golar-golar tidur-tiduran, karena ada dana 1 miliar jadinya apa? Kerja kan? Usaha, dagang, bisnis. Coba subuh sudah bangun, ya selesai urusan bahkan menjelang maghrib. Tiap hari itu akhirnya kerja, nggak sempat tidur-tiduran lagi, nggak sempat nyantai lagi. Sampai 1 tahun, dana 1 miliar berubah jadi 3 miliar. Nah setelah 1 tahun, terus ibu berpikir, saya akhirnya kemudian kerja begini kan gara-gara saya dikasih uang 1 miliar oleh ibu fulana semisal. Berarti saya harus minta bayaran sama ibu fulana. Terus betul ibu datang minta bayaran. Nah kenapa minta bayaran? Ya saya akhirnya setahun ini kerja usaha, gara-garanya dikasih uang 1 miliar sama ibu fulana. Berarti saya mau minta bayaran nih. Saya kerja 1 tahun belum digaji. Kira-kira Bapak Ibu akan lakukan gak? Sampai hati gak? Kenapa enggak? Saya usaha ini adalah karena dari beliau sampai saya dapat 3 miliar, beliau sama sekali tidak minta bagi hasil. Kalau per setahun kita punya uang 3 miliar, kalau kita datang ke beliau, itu datang untuk apa? Untuk mengucapkan terima kasih. Kira-kira waktu kita mengucapkan terima kasih ke beliau, itu cuma ucapan atau ada sesuatu yang dibawa? Kira-kira sesuatu yang dibawa itu receh atau sesuatu yang bernilai? Kalau ibu kemudian ingin bawa dan diberikan kepada beliau analogi harga 50 juta, itu terlalu banyak atau masih terlalu kecil? Jadi kita datang untuk terima, memberikan analogi harga 50 juta itu ada hitung-hitungan nggak? Mungkin nggak sekalian nanti analogi 50 juta ini saya tawarkan ke beliau, siapa tahu dia mau beli. Mungkin nggak ada pikiran begitu. Maka kalau seandainya Bapak Ibu bisa sedekah, uangnya dari siapa? Yang nyuruh sedekah siapa? Yang menggerakkan tangan kita untuk sedekah siapa? Dan Allah ngasih pahala nggak kalau kita sedekah? Terus kita datang ke Allah, ya Allah, saya sudah sedekah loh 1 juta ya Allah. Dan bukankah Allah berjanji kalau beramal baik itu akan dibalas minimal 10 kali lipat. Saya udah sedekah 1 juta, udah seminggu, mana 10 juta ya Allah. Hati kita nyampe nggak minta kita? Berarti boleh sih boleh, tapi rasanya kan hati kita nggak nyampe. Beramal baik minta dibalas oleh Allah. Maka kalau kita beramal baik, apa yang kita katakan? Ya Allah, ini sedekah saya lakukan sebagai wujud terima kasih saya kepadamu. Ya Allah, ini saya sholat, saya lakukan ini sebagai wujud terima kasih saya kepadamu. Saya baca Quran ini juga terima kasih kepadamu. Saya haji ini pun adalah wujud terima kasih kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apala akunu dan syakur. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Kalau sudah begini, insya Allah, pada itu yang dirahmati Allah, 5 hari kita beramal, insya Allah jiwa kita akan menjadi jiwa yang mulia. Dan yang Allah, demikian.